Richard Linklater, sutradara film-film khas seperti Dazed and Confused, School of Rock, Bad News Bears, dan banyak lainnya, telah merilis salah satu peran langkanya dalam film komedi noir baru Netflix, Hitman. Film ini dibuka dengan kutipan dari Nietzsche, rahasia untuk mendapatkan hasil terbesar dan kenikmatan terbesar dari keberadaan adalah hidup dalam bahaya. Bangun kota Anda di lereng Vesuvius. Kirim kapal Anda ke lautan yang belum dipetakan. Hiduplah berperang dengan teman-temanmu dan dirimu sendiri. Hal ini diungkapkan oleh tokoh protagonis film tersebut, Gary Johnston, saat memberikan kuliah di kelas filsafat kampusnya. Kutipan selanjutnya, bagian yang ditinggalkannya saat menanyakan maknanya kepada siswanya, berbunyi, "Jadilah perampok dan penakluk selama kamu tidak bisa menjadi penguasa dan pemilik." Hai para pencari ilmu! Sebentar lagi masanya akan berlalu ketika Anda bisa puas hidup tersembunyi di hutan seperti rusa pemalu. Pada akhirnya pencarian ilmu akan mencapai haknya. Ia ingin memerintah dan memiliki, dan Anda pun bersamanya. Sisa film ini dihabiskan, terbata-bata dan dengan sangat canggung, mengeksplorasi gagasan ini. Bahwa seseorang yang hidup agak penakut, berada dalam bayang-bayang orang lain, bisa melepaskan satu identitasnya dan mengadopsi identitas lain. Bahwa pria ini bisa menjalani kehidupan normalnya, mengesampingkannya, dan dengan tiba-tiba menjalani kehidupan sebagai seorang pembunuh. Dan lolos begitu saja. Dan tidak membayar konsekuensi apapun atas tindakannya. Ini adalah pandangan yang aneh mengenai moralitas. Kisah Linklater mempunyai beberapa bentuk. Pada awalnya, itu hanya komedi aneh yang konyol di mana Glenn Powell akan mengenakan wig dan kepribadian lucu untuk menangkap orang jahat sebagai pembunuh bayaran palsu yang bekerja untuk polisi. Hitman sedikit lucu dan menghibur, meskipun jelas bahwa film tersebut ingin menyelesaikannya secepat mungkin, agar kita dapat mencapai alur ceritanya. Jadi setelah montase pekerjaan Gary yang menyamar, kami bertemu Madison. Madison diperankan oleh Adria Arjona yang sebelumnya dikenal sebagai Biggs di serial Star Wars yang indah, Andor. Di Hitman, dia tampak familiar dan bukan hanya karena sedikit mengingatkan pada Salma Hayek muda. Setelah meyakinkan Madison untuk tidak melakukan pukulan terhadap suaminya, dia tahu bahwa dia melakukannya bukan demi uang atau karena kebencian, tetapi karena dia merasa dipenjara oleh suaminya. Merasa kasihan padanya, Madison mengiriminya pesan beberapa waktu kemudian dan tak lama kemudian mereka memiliki kisah cinta yang berkembang berdasarkan kebohongan. Dia terus memberitahunya bahwa dia adalah Ron, seorang pembunuh bayaran, dan hubungan mereka hanya dapat berlanjut secara rahasia. Dia menganggapnya menarik dan baik hati serta menyetujui persyaratan ini. Lalu ada yang salah. Madison meyakinkan Gary untuk pergi berdansa. Mereka bertemu dengan calon mantan suaminya yang kejam dan terjadilah konfrontasi. Kemudian mereka bertemu dengan rekan kerja polisi Gary yang jahat, Jasper yang mengenali Madison. Kemudian mantan suami Madison mencoba mempekerjakan Gary untuk membunuhnya. Ini adalah komedi kesalahan pada saat ini. Anehnya, Gary tidak hanya menipu sang suami dan menangkapnya. Sebaliknya, dia menjelaskan siapa dia dan pria itu lari ketakutan. Gary memperingatkan Madison bahwa dia harus membuat langkah karena suaminya mungkin mencoba membunuhnya, tapi dia menolak. Dan kemudian suaminya ditemukan tewas, ditembak mati dengan senjata kaliber 38, jenis senjata yang sama yang dimiliki Madison. Hitman bukan komedi konyol tentang seorang pria berwig dengan aksen lucu, namun sebenarnya hanya romantic comedy. Apakah itu sebagian besar alasan agar Arjona berdandan dengan pakaian seksi? Karena sepertiga kedua filmnya memang terasa seperti itu. Kadang-kadang, ini adalah aksi komedi tingkat tinggi, dengan adegan-adegan yang begitu lucu sekaligus menegangkan. Sehingga pemutaran pers Festival Film Venesia dipenuhi dengan tepuk tangan meriah. Benar sekali, ini adalah film yang benar-benar menyenangkan penonton, dengan pergantian bintang lainnya dari Powell, yang sama konyolnya dalam film tersebut sekaligus menawan dan anggun. Meskipun pada awalnya tampaknya Powell terlalu memenuhi syarat untuk peran tersebut, kepiawaian Hollywood dalam menampilkan aktor-aktor cantik teladan sebagai pria yang tidak menonjolkan diri sudah terkenal. Sebagai rekan penulis film tersebut, Powell mengetahui karakternya luar dalam, jadi ketika Gary diperkenalkan kepada kita melalui sulih suara, dia tahu cara memodulasi suaranya.
Ini sedikit berlebihan, meski tidak terlalu sombong. Ia memiliki gelembung di dalamnya, tetapi tanpa terdengar naif. Terlepas dari keanehannya yang kadang-kadang terjadi, seperti ketertarikannya untuk menghibur rekan kerja yang tidak tertarik dengan cerita tentang mengamati burung, Gary adalah orang biasa yang paling biasa di pasukan polisi rahasianya, dipimpin oleh Jasper Austin Amelio, yang kumuh dan kurus, seorang polisi kotor yang baru saja menjadi polisi. Jasper juga pembunuh bayaran yang menyamar dalam regu tersebut, dan dalam ketidakhadirannya yang tiba-tiba, Gary yang merasa tidak aman dan mengenakan George dilemparkan ke lapangan, terpaksa menukar kacamata berbingkai kawatnya dengan kawat ketika dia duduk dengan calon klien yang ingin bertemu. Namun, di luar semua ekspektasi, dia adalah pasangan yang sempurna, mewujudkan kekejaman yang berwibawa sambil membimbing tersangkanya untuk melontarkan pernyataan yang semakin aneh dan meresahkan.